Ada sebuah gebrakan besar nih untuk melindungi anak-anak kita. Pemerintah baru aja meluncurkan sebuah misi yang sangat penting, menjadikan setiap sekolah di Indonesia sebagai benteng yang benar-benar bebas dari asap rokok. Nah, yuk kita bedah bareng-bareng apa artinya ini semua. Kebijakan ini bukan sekedar reaksi biasa loh. Ini adalah respons darurat terhadap data-data baru yang, jujur aja, bikin kaget banget. Angka-angka yang akan kita lihat ini adalah alasan utama kenapa tindakan cepat dan tegas ini jadi sangat diperlukan. Jadi, seberapa gawat sih sebenarnya masalah ini sampai jadi perhatian nasional? Yuk, kita lihat langsung angkanya. Karena kan angka itu nggak pernah bohong. Dan angka-angka inilah yang akhirnya memaksa pemerintah untuk turun tangan secara serius sekarang juga. Coba deh, lihat loncakan ini. Data dari Survei Kesehatan Indonesia nunjukin kalau persentase anak di bawah 15 tahun yang mulai merokok itu melonjak drastis. Dari 11,5% di tahun 2018, jadi hampir 20% di tahun 2023. Ini bukan cuma kenaikan biasa, ini udah kayak alarm bahaya yang nyala terang banget. Nunjukin masalahnya makin parah, bukan membaik. Kalau angka tadi udah bikin khawatir, yang ini lebih bikin kita elus gadah. Sekarang, lebih dari 3/4 perokok muda, tepatnya 76,4%, itu memulai kebiasaannya sebelum mereka genap 20 tahun. Angka ini naik tajam dari 59,7% di tahun 2018. Artinya apa? Anak-anak kita makin cepat terjerat rokok di usia yang makin muda. Nah, menghadapi krisis ini, pemerintah nggak main-main. Mereka nggak jalan sendiri-sendiri. 4 kementerian besar langsung menyatukan kekuatan, meluncurkan sebuah respons yang terkoordinasi dan tentunya kuat. Inilah senjata utamanya, surat edaran bersama yang diteken langsung sama Menteri Pendidikan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Menteri Kesehatan. Ini bukan cuma secari kertas ya, ini adalah sinyal kuat kalau perlindungan generasi muda dari bahaya rokok udah jadi prioritas nasional. Jadi, apa sih sebenarnya kawasan tanpa rokok di sekolah itu? Definisinya komprehensif banget. Ini bukan cuma soal siswa dilarang merokok. Ini larangan total. Artinya, nggak boleh ada aktivitas merokok, produksi, penjualan, iklan, atau promosi produk tembakau apapun di seluruh lingkungan sekolah. Titik. Jadi jangan salah, surat edaran ini bukan cuma buat pajangan atau sekedar deklarasi. Ini tuh beneran action plan yang super rinci, lengkap dengan peran dan tanggung jawab yang spesifik untuk setiap tingkat pemerintahan. Oke, kita mulai dari ujung tombaknya dulu nih di lapangan. Siapa lagi kalau bukan pemerintah daerah, para gubernur, bupati, dan wali kota. Mereka diberi peran kunci sebagai garda terdepan dalam implementasi kebijakan ini. Tugas mereka itu konkret banget. Mereka harus mastiin ada anggarannya di APBD, harus ngawasin sekolah secara rutin minimal setahun sekali, mendorong sekolah bikin satgas penegakan, dan yang penting, nggak ragu-ragu buat kasih peringatan atau bahkan sanksi buat sekolah yang nggak patuh. Ini pendekatan top-down yang krusial banget. Nggak berhenti di situ, ada pemain kunci lainnya, Kementerian Agama. Kenapa? Karena mereka ini yang mengawasi jaringan sekolah berbasis agama yang luas banget di seluruh pelosok Indonesia. Nah, ini langkah yang strategis banget biar nggak ada yang lolos. Dengan melibatkan kantor-kantor Kemenak, kebijakan ini bisa diterapkan secara seragam di semua jenis sekolah. Jadi baik itu sekolah negeri, madrasah, pesantren, atau sekolah swasta berbasis agama lainnya, aturannya sama, harus bebas rokok. Oke, dari level pemerintah pusat dan daerah, sekarang kita turun ke medan perangnya langsung, yaitu di sekolah dan di komunitas yang ada di sekitarnya. Disinilah kebijakan ini benar-benar dipertaruhkan. Sekolah bukan lagi cuma jadi lokasi pasif, tapi mereka adalah aktor utamanya. Mereka punya tanggung jawab penuh untuk menciptakan lingkungan belajar yang 100% bebas dari pengaruh rokok. Langkah-langkahnya jelas banget. Pertama, larangan merokok harus masuk ke peraturan resmi sekolah. Kedua, dan ini penting, sekolah wajib menolak semua bentuk iklan dan sponsor dari perusahaan rokok. Ketiga, berdayakan siswa jadi duta anti rokok. Dan keempat, pastikan nggak ada yang jual rokok di kantin atau warung sekitar sekolah. Ini adalah pertahanan lapis pertama. Tapi tentu aja sekolah nggak bisa berjuang sendirian. Keberhasilan rencana besar ini sangat bergantung pada keterlibatan aktif dari kita semua yang ada di luar gerbang sekolah. Nah, disinilah peran kita semua jadi penting banget. Orang tua, tokoh masyarakat, organisasi lokal. Kita bukan cuma penonton, kita adalah mitra kunci. Kita diharapkan untuk ikut mengawasi, ikut menyukseskan kampanye anti rokok, dan yang terpenting, melanjutkan edukasi tentang bahaya rokok ini di rumah.
Jadi, setelah kita lihat semua rencana yang komprehensif ini, pertanyaannya, tujuannya apa sih? Visi di balik semua gerakan nasional ini sebetulnya sangat jelas dan penuh harapan. Jawaban terbaiknya ada di kutipan ini, yang diambil langsung dari surat edarannya. Tujuannya adalah mewujudkan lingkungan satuan pendidikan yang sehat, aman, dan bebas dari pengaruh rokok. Sesederhana dan sekuat itu, menciptakan ekosistem di mana anak bisa belajar dan tumbuh dengan optimal. Dan ini, pada akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan penting untuk kita renungkan bersama. Kalau kita berhasil menciptakan sekolah yang benar-benar steril dari rokok, menurut Anda, bagaimana hal ini akan mengubah kesehatan, kebiasaan, dan masa depan generasi penerus bangsa kita?